Saking Cirebon tadi. Pun dapur mboten mriki. Pun suwe mboten niki Ustaz. Biasanya 3 bulan mriki. Sama sasi. Iki pun suwe nggih, pun suwe mboten mriki nggih. Ya 3 sasi. 3 sasi nggih. Kula seneng dhuwur iki. Kayak gini tuh deh. Kabeh dalam 1 jutaan. Ngoten nggih. Nggih. Ngapunten saking Cirebon nggih. Basane Jawi nggih. Mboten Sunda kan mboten nggih. Sami kali Jawa Timur. Beda. Bedane sekedhik. Bedane napa? Bedane A kali nek ten Cirebon pakai A, nek ten Jawa Timur oh ngoten. Sego. Oh ngoten. Nangkana. Oh ngoten. Nek camat mriki tet camat nggih. Mboten dados camat mboten. Mboten ya. Mohon maaf untuk yang baru datang dari Bogor. 1 bis. Bogor berarti bahasanya Sunda. Kalau pakai bahasa Jawa bisa? Tidak bisa ya, asli Sunda. Ya kalau bahasa Sunda, insya Allah saya juga siap. Tidak bisa. Lu siap tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam wa ala nikmatis sikhah wal afiyah wa kafallahu biha min nikmatin. Semoga semua yang hadir ini diberi cukup oleh Allah Ta'ala. Allahul kafi, Rabbunal kafi, Qasadunal kafi, Wajadunal kafi, Likulin kafi, Kafanal kafi, Wa nikmal kafi. Alhamdulillah. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, ibu nyai, ustadz, ustadzah, wabil khusus panjenenganipun ustadz saking Cirebon, ugi saking Bogor ingkang dalem takdimaken Bapak Ibu Zairin Zairat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah untuk pada waktu siang ini panjenengan semua bisa hadir di dalam gua perut bumi Al-Maghribi dengan keadaan sehat wal afiyah. Amin Allahumma. Dan semoga apa yang menjadi hajat panjenengan semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Cirebon. Sampun nate mriki ping pinten jenengan? Nembe sepeda niki sedaya. Sing ping kalih wonten. Wonten. Ping 3 nggih wonten nggih. Lah Pak Ustaz iki mboten saged diitung malih. Pun bolak-balik mriki. Mohon maaf untuk yang dari Bogor sudah sering kesini Bapak Ibu ya? Sering semua? Berarti kalau sering semua kita tidak usah menceritakan sejarah. Ya yang baru kali nanti tanya yang sudah gitu aja. Nggih mboten mawon. Oh mboten. Nah, kalau asal usul sejarah atau ceritanya gua perut bumi ini sebelum menjadi gua seperti ini zaman dahulu adalah sebuah gunung. Nah, gunung tempatnya jin, setan dan lain-lain. Kalau bahasa Jawa sering dikatakan tempat yang angker. Ngerti angker Bu? Apa kalau bahasa Cirebon? Sungilaan. Nah, padahal Dzurriyyah Rasulullah menyebarkan agama Islam khususnya di tanah Jawa semua harus melewati Kabupaten Tuban. Tapi Tuban belum bisa dilewati karena masih terhalang yang namanya Gunung Gedungombo yang angker atau sungil ini. Akhirnya para wali bermusyawarah sepakat mengundang Syekh Maulana Maghribi dari negara Maroko.
disuruh untuk menyingkirkan jin setan yang bersarang di gunung ini. Lah, Syekh Maulana Maghribi datang di tanah Jawa, khususnya di Kabupaten Tuban. Lah, singkat cerita, Gunung Gedungombo yang angker ini diinjak, kok malah hancur menjadi gua ini, Pak Bu. Lah, setelah gunung diinjak, lalu gua dipasrahkan, kalau bahasa Jawa diwariskan pada Kanjeng Putri Ayu Sendang Harjo. Lah, Kanjeng Putri Ayu Sendang Harjo, beliau masih ada di sini, Pak. Beliau bertapa di sini, semedi di sini saking lamanya, akhirnya beliau ini mukso, hilang sama raganya sama jasadnya, jadi makom makbaroh, kuburan tidak ada, hanya meninggalkan tempat pertapaan atau petilasan guanya saja. Barangkali para jamaah nanti panjenengan pengen melihat tempat pertapaan atau petilasan Kanjeng Putri Ayu Sendang Harjo, insya Allah ada di sebelah pojok belakang sana, yaitu tempat pertapaannya Kanjeng Putri Ayu. Nah, kalau sekarang nengok ke belakang semua, nggak saya lanjutkan. Ya nanti aja lihat ke sana, Bu ya. Kalau udah selesai bisa masuk di pertapaan, tidak apa-apa, boleh. Tapi beliau sudah nggak kelihatan, sudah pindah alam bil ghaib, kumpul wali kutub sama wali abdal. Mohon maaf, sebelum cerita sejarah saya teruskan, barangkali kok kakinya keju bisa diluruskan, tidak apa-apa. Nggih, nek dengkule geringan selonjor mboten napa-napa. Kertas bahasa selonjor. Napa nek bahasa Cirebon niku? Ngelonjor. Nah, pun nek dengkule geringan selonjor mboten napa-napa, bisa diluruskan kakinya nggih. Heeh. Lah nggih, soalnya kadosé kok bokonge mingkrang-mingkren ngoten lho. Lah pun selonjor mawon mboten napa-napa nggih. Heeh. Ngelonjor mawon. Heeh. Nggih mboten napa-napa pun. Kadosé kok mingkrang-mingkren ngeten pun. Nah, kalau gua Perut Bumi ini, pondok ini ditemukan oleh Abah Kiai Subhan Mubarak mulai tahun 2002. Jadi sampai sekarang kurang lebih sekitar 23 tahunan, Ustaz. Lah, pertama kali ditemukan, mohon maaf, gak langsung ada bangunan seperti ini, tidak, Pak. Ini dulunya tempat sampah. Semua gua luas keseluruhan hampir 1 hektar ini tertutup sampah semua. Membersihkan sampahnya selama 18 bulan. Karena sampahnya nggak boleh dibakar, dibersihkan sedikit-sedikit sama santri. Alhamdulillah sekarang bisa ditempati untuk bertawasul, berdoa, istighosah, tahlil seperti ini, Pak. Lah, Abah Kiai Subhan Mubarak, beliau di sini juga bisa membuat sumur yang kedalaman kurang lebih sekitar 67 meter. Ini lama membuatnya 22 bulan, hampir 2 tahun. Lah, kenapa kok lama? Jadi yang namanya gua atas bawah batu seperti ini, Pak. Lah, alhamdulillah barokahnya para wali, doanya para kiai alim ulama, sumber air dari sini bisa untuk menjadi wasilah membantu mengobati segala macam penyakit. Nanti kalau panjenengan para jamaah mau mengambil air barokah silakan seperti biasanya, insya Allah sudah disiapkan sama botol aquanya. Kalau mau minum sama Mbah Kiai Subhan Mubarak, panjenengan disuruh membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, dibaca 3 kali menahan nafas. Kalau bahasa Jawa ora ambekan, ngertos nggih? Nek cara Cirebon di ora ambekan ngoten. Sami mawon. Dengan niat minta sama Allah Ta'ala yang yakin, yang mantap, diminum airnya. Kalau mau tidur bisa dioleskan di bagian yang sakit, Bu. Ini kalau untuk penyakit yang ringan. Tapi mohon maaf, barangkali khusus yang punya penyakit dalam atau penyakit berat, itu tidak cukup airnya saja. Nah, pesan dari Abah Kiai Subhan Mubarak,
barangkali khusus penyakit berat atau penyakit dalam disuruh menambahkan kacang hijau sama beras ketan hitam, insya Allah yang sudah diasma, yang sudah dibacakan doa, Bu. Nah, kacang hijau beras ketan hitam ini caranya sorenya dicuci yang bersih dulu. Kalau bahasa Jawa dipususi. Ngoten pesusi nggih. Heeh. Leres lagi. Nah, dicuci yang bersih dulu, terus direndam air dari sini semalam. Lah, direndam air dari sini semalam, besok paginya bisa dimasak dijadikan bubur. Lah, yang membuat masak buburnya nggak pakai air dari sini, Bu. Yang membuat masak buburnya pakai airnya kelapa gading yang warnanya kuning. Nanti kelapanya bisa ambil 2 atau 3 enggak apa-apa. Karena kelapanya kecil cuma sedikit airnya, Bu ya. Nanti kalau masak cukup dikasih garam, nggak boleh dikasih gula atau santan, nggak boleh. Harus kelapa gading. Seumpama kok udah cari kemana-mana ke sana kemari nggak dapat, ya kelapa apa aja boleh, tapi ya diusahakan kelapa gading dulu. Karena pesan dari Kiai seperti itu ya. Airnya kelapa gading. Bukan sama degannya isinya, enggak, cuma airnya saja. Nah, nanti kalau masak cukup dikasih garam, nggak boleh dikasih gula atau santan, nggak boleh. Nah, kalau sudah dimasak dimakan sampai habis. Nggak habis 1, 2, 3 hari nggak apa-apa, yang penting bubur bisa habis. Insya Allah kalau bubur sudah habis, penyakit berat dalam apa saja dengan izin Allah Ta'ala bisa hilang dengan sendirinya. Nanti kalau panjenengan para jamaah mau mengambil silahkan, langsung bisa sama santri, ada di pojok belakang sana. Insya Allah juga ada yang namanya wasilah beras kuning rupiah untuk tolak balak pertanian. Mohon maaf, demikian sedikit yang bisa saya sampaikan, bahwa Abah Kiai Subhan Mubarak selaku yang menemukan gua ini, yang mengasuh pondok Perut Bumi ini, beliau sudah meninggal sampun kapundhut di tahun 2014. Sekarang diteruskan oleh putranya beliau, yaitu Gus Samsul Anam Mubarak. Saya hanya sebagai wakilnya saja. Kulo namung wakili mawon nggih. Enten lepati kulo dipun ngapunten nggih. Kanten kulo mau wakil mawon Ustaz nggih. Mohon maaf, sebelum saya akhiri seperti biasanya, bahwa Gus Samsul Anam selaku menjadi penerus pondok Perut Bumi ini, setiap bulan Muharram, kalau bahasa Jawa bulan Suro, ngerti Suro ya? Kalau di Arab Muharram, Suro, dari sampean pakai Asura, neten Jawa pakai Osuro, sami Suro. Nah, setiap bulan Muharram di pondok Perut Bumi ini, mulai 1 Muharram, malam 1 Muharram sampai 11 Muharram, selama 11 hari di sini membuat yang namanya isim wapak atau raja. Ngerti? Ngeten iki nek bahasane Cirebon napa? Isim. Napa lek bahasane jenengan? Mboten ngertos. Nah, ini hanya dibuat setiap bulan Muharram saja. Yang membuat beliau Gus Samsul Anam, putra dari Kiai Subhan Mubarak, selama 11 malam. Jadi pertama kali dibuat 1 Muharram, selama 11 malam ini ijazah dibacakan doa, diasmai untuk perantara pertama, untuk wasilah syariat perantara khusus yang punya usaha. Yang kedua, untuk tolak balak. Ngerti tolak balak ya? Mohon maaf, sampeyan yang sudah sering ke sini sudah ada seperti ini atau belum? Yang sudah sering ke sini? Ada? Tidak ada? Begitu ya. Nah, ini karena tidak tiap bulan dikeluarkan, tidak, Bu. Hanya bulan Muharram saja membuatnya. Nanti tiap bulan membuat, tidak. 1 tahun sekali, pas 1 Muharram sampai 11 Muharram dibuat, dibacakan doa, terus dikeluarkan sama Gus Anam. Insya Allah pertama untuk syarat wasilah, untuk kelancaran yang punya usaha. Yang kedua untuk tolak balak pertanian. Ya caranya gimana?
Kalau untuk yang usaha nanti wapak atau isim ini dibungkus pakai uang dulu, dilipat pakai uang, uangnya berapapun boleh. Simpen di tempat usahanya. Setiap pagi pas terbitnya matahari, Saman membaca doa, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya waktuni muslimin. Apal mungkin? Ya muslimin itu apa nih? Tidak apal, tak ulangi 2 kali lagi. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya waktuni muslimin. Ini dibaca setiap pagi pas matahari terbit. Susah dihafalkan Bu ya, kelihatannya susah dihafalkan. Yang tidak usah dihafalkan Bu ya, kami tidak maksa. Yang penting mantap yakin membaca bismillahirrahmanirrahim 7 kali gitu aja, tidak apa-apa. Nanti sampai 5 bulan tidak hafal-hafal sampean, bikin repot sampean nanti. Sampai setahun malah tidak hafal ya. Kalau susah dihafalkan, nggak usah dihafalkan, nggak usah dipaksakan, cukup membaca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 7 kali. Waktu bacanya terbitnya matahari Bu ya, pas matahari keluar itu ya, dibaca dengan niat yang khusyuk, minta sama Allah Ta'ala untuk kelancaran usaha. Mohon maaf dari Cirebon atau dari Bogor, mungkin kalau pertanian nggak ada yang tani di sana ya. Ada yang pertanian? Ada ya. Biasanya tanam apa di sana kalau pertanian? Ada yang hama enggak ya? Yang makan di tanaman hama ada? Kalau untuk tolak balik hama, nanti wapak atau isim ini Saman pres laminating dulu. Dilaminating, masukkan dalam botol yang kosong, sampian bacakan bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali. Gampang, paling 2 menit bareng ya. Dibacakan bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali. Terus ditiup 3 kali, tutup botolnya. Besok siang pas adzan zuhur tanam di pojok kebun sawahnya untuk tolak balak pertanian. Tapi mohon maaf, yang paling penting jangan sampai salah niatnya. Ini hanya wasilah perantara saja, tetap minta kita karena Allah Ta'ala ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking Cirebon nanti sing ngrasakaken mboten. Nek wonten monggo. Mungkin mboten ten mriki ta nggih. Nek sing ngrasakaken mungkin ten pertapaan Ibu Trayu ten pojok niki kemawon.